perlu kita ketahui bahwa ada hal terpenting di dalam sholat berjamaah. Kalau fadilah sholat jamaah itu didapati walaupun hanya satu makmum. 27 derajat itu dipukul sama rata, baik itu makmumnya satu atau lebih daripada satu. Tapi jika makmumnya itu lebih, maka punya kualitas tersendiri melebihi daripada makmum yang satu. Makanya sholat berjamaah jika makmumnya itu banyak lebih utama daripada jamaah yang makmumnya sedikit. Kalau kita seandainya ingin mengerjakan sholat berjamaah, dianjurkan untuk sebisa mungkin berharap makmumnya banyak. Makanya dianjurkan setelah adzan untuk sejenak, jangan langsung adzan langsung diqomati, tapi dianjurkan untuk menunda beberapa menit. Apa tujuannya? Biar yang jamaah ini banyak. Kalau sudah jamaah ini banyak, maka di situ ada anjuran, namanya taswiyatus sufuf, yaitu merapatkan dan meluruskan daripada shaf. Tapi kalau seandainya makmumnya cuma satu, apa yang diluruskan? Apa yang dirapatkan? Makmumnya cuma satu, sehingga fadilahnya berkurang. Begitu pula kalau seandainya shafnya cuma satu, otomatis fadilahnya beda dengan yang shafnya dua, lagi yang tiga dan seterusnya. Disunnahkan di sini taswiyatus sufuf, untuk merapatkan shaf, merapikan shaf. Kadang-kadang ada sebagian jemaah itu kurang perhatikan karena tidak tahu fadilah dan kelebihannya serta ancamannya. Ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadharu furujat lisyaitan, jangan sekali-kali meninggalkan celah untuk syaitan. Artinya apa? Ketika seseorang sedang sholat jamaah ini, jangan sekali-kali memberikan peluang syaitan berada di tengah-tengah atau berada di sela-sela shaf kita. Ya, maksudnya tidak mungkinlah syaitan ikut sholat. Maksudnya ketika ada shaf renggang, itu menunjukkan renggangnya hati. Ketika shaf itu renggang, menunjukkan ada renggangnya hati. Sehingga kalau hati itu renggang, mudah bagi syaitan untuk masuk, sehingga menimbulkan sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah. Tapi kalau rapat, insya Allah hatinya rapat. Artinya kesulitan bagi syaitan untuk mengganggu atau untuk menggoda daripada kalangan kaum muslimin. Jadi rapatnya shaf, lurusnya shaf itu bukan sekedar kerapian zahirnya, tapi juga melatih hati kita untuk menjaga yang namanya silaturahim. La tadharu furujatin lisyaitan, jangan sekali-kali kau membiarkan di sela-sela shaf antara satu dengan yang lainnya ada renggang yang mana bisa digunakan untuk satu orang, karena itu menunjukkan kemudahan bagi syaitan untuk mengorek-ngorek hati orang yang sholat. Pun selanjutnya niki kelanjutannya untuk medeni wong tapi kedah dirungokke. Man wasala as-shaf wasalahullah wa man qata'a as-shaf qata'ahullah. Barang siapa yang menyambung shaf ketika sholat,
disambung sama Allah. Dan barang siapa yang memutus shaf, diputus sama Allah. Kalau shafnya itu rapat, nyambung, nanti saya terangkan, maka Allah akan menyambung. Fahami makna Allah menyambung. Berarti apa disambung? Ya, seusai daripada sholat, apa yang menjadi keluh kesah orangnya insya Allah akan dipenuhi oleh Allah. Tapi kalau jamaah sofi sitai kono sitai mojok kono mojok ngalor mojok itu, kotor aku. Dia penyebabnya sehingga Allah Ta'ala memutus dirinya. Memutus shaf berarti Allah Ta'ala juga memutus dirinya. Na'udzubillah. Dari ini hadis ada perbedaan pendapat. Apa hukumnya tidak merapatkan shaf? Dan sekali lagi, bahkan imam pun tidak langsung dianjurkan takbir. Imam tidak langsung dianjurkan takbir. Lebih diperintahkan untuk imam merapatkan shaf, walaupun yang ada di mushola ini punya anjuran satu sama lain untuk merapatkan shaf. Artinya kalau seandainya per individu tahu masalah ini, maka noleh ke kanan ke kiri ditarik. Yang satunya menarik kanan, yang satu menarik kiri, lebih mudah. Tapi dari semuanya itu yang lebih ditekankan untuk memerintahkan merapatkan shaf adalah imam. Sampai diperbolehkan ada jarak sekian antara adzan dan sholat demi merapatkan shaf. Nah, maka dari hadis tadi ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bagi orang yang jamaah shafnya tidak rapat itu kena sanksi makruh. Jadi kalau ada orang tidak merapatkan shaf dalam sholat berjamaah, kita ambil satu pendapat, hukumnya makruh. Artinya apa makruh? Berarti mengurangi fadilah jamaah. Kenapa? Karena si fulan dalam jamaahnya telah kena hukum sanksi namanya makruh. Dan tolong jangan membiasakan melakukan hal yang makruh. Karena hal yang makruh ini kalau diabaikan, dibiarkan, nanti imbasnya masuk kepada hal yang haram. Dari makruh menjadi hal yang haram. Sama ketika ada seseorang mengabaikan sunnah, tidak apa-apa makan tangan kiri, seandainya tidak apa-apa, tidak usah duha, tidak apa-apa, tidak usah rawatib. Iya, dosa tidak, cuma dia kehilangan pahala. Itu kalau dibiarkan, apalagi dalam hatinya ada sisi benci, naudzubillah, ini nanti merembetnya, imbasnya kepada hal yang wajib. Kalau sudah, maaf, ada sisi merendahkan hal yang wajib dan kemudian membiasakan hal yang haram, tinggal nunggu kapan coplok imane. Kapan copot imane. Nah, kalau ada orang dengan hal yang wajib nggak diperhatikan, hal yang haram diterjang terus, dan nunggu nopo Pak? Naudzubillah. Ini agak ringan. Hukumnya nopo? Makruh. Tapi ada pendapat sesuai dengan akhir hadis, man qata'a as-shaf qata'ahu Allah. Barang siapa yang memutus shaf berarti dia diputus sama Allah. Dari ini keterangan berarti kalau pendapat ini termasuk dosa besar. Waduh, oh, kalau yang ini terakhir berat nih orang, termasuk dosa. Karena maknanya hadis itu barang siapa yang memutus shaf berarti diputus sama Allah. Lah, arti Allah memutus berarti Allah melaknat. Naudzubillah. Makanya sekali lagi
ayo sama-sama kita merapatkan soft, merapikan soft, meluruskan soft. Perintah ini itu semua individu yang hadir di masjid atau musola itu kena. Artinya apa? Jangan membuat soft yang kedua sebelum yang awal komplit. Ketika masih ada satu yang lubang, kemudian datang orang membiarkan, mestinya kan masuk. Yang kena hukum makruh siapa? Yang datang. Sing sholat aman, nggak ngerti borau. Itu kalau mengambil pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang kedua, yang dosa siapa? Yang belum datang. Yang sudah takbir dengan imam sudah lepas tuntutan, karena sudah masuk program apa? Sholat. Tapi selama belum takbir kok ada celah, ada apa, maka seyogyanya untuk ditutupi. Sampai diterangkan dalam mazhab Imam Syafi'i, ketinggalan satu rakaat tidak ada masalah selama bisa mengkompleti soft yang kosong. Semisal ada contoh, softnya sekian soft, mungkin puluhan atau ratusan, gitu. Ini sudah takbir nih, Allahu Akbar, udah masuk Fatihah, dia tahu tuh ternyata di soft awal masih nopo kosong, loncati Pak. Tapi loncati bukan berarti langsung jungkir balik bodoh. Dengan lewati orang yang sholat tidak ada masalah, walaupun ketinggalan rakaat yang pertama demi untuk mendapatkan soft, menyelamatkan dari sekian orang yang terkena hukum makruh atau yang pendapat kedua terkena hukum haram. Oh, berarti merapikan soft ini sangat penting sekali, bro. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, definisi merapatkan soft di sini satu, ta'dil, diluruskan. Diluruskan berarti selama dada antara satu dengan lainnya setara, aman. Masalah weteng urusannya dewi-dewi. Oke. Kalau urusan perut nih urusannya masing-masing. Oke, gak kena sanksi kalau dadanya ini diluruskan dada. Kalau sudah nggak ada satu yang ke depan berarti aman. Ini namanya ta'dil. Satu. Oke. Yang kedua, wasl, nyambung. Tadi urusan dada sudah sama. Yang kedua urusan nyambung antara kanan, antara kiri disambung. Nah, makna nyambung di sini yang penting pundak. Kalau pundak dengan satunya sudah rapat, walaupun kaki nggak nyambung, aman. Aman. Tapi kalau kaki ketemu dengan kaki, pundaknya biasanya masih enggak. Jadi intinya yang penting apa? Pundak. Kalau pundak sudah nempel, berarti sudah aman. Okay. Terus kemudian tahadi tadi, taqarrub itu satu sama lain saling merapatkan, ya. Intinya tadi yang penting antara dada sudah setara, kemudian antara pundak dengan pundak sudah melekat, sudah termasuk merapatkan yang namanya soft, sudah selesai. Paham gitu orang? Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang fikih itu luas. Fikih ini dulu luas, ya. Karena menjuru kepada madhab 4, ada Syafi'i, ada Hanafi, ada Maliki dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara madhab Imam Syafi'i, antara kaki kanan kaki kiri sejajar, jangan lebih jangan kurang. Kalau perempuan rapat, untuk perempuan rapat kakinya, tapi kalau untuk laki-laki nampak sejajar. Ini afdoliyahnya seperti itu. Kalau kita
sudah fokus dengan madzhab Imam Syafi'i, mungkin di madzhab yang lain ada keterangan melebihi sejengkal. Inilah pentingnya kalau kita itu ngaji. Kalau kita nggak ngaji kan sedikit salah, sedikit keliru. Tapi kalau kita ngaji, oh kenapa kok sejengkal? Oh berarti dia mengikuti madzhab Imam Syafi'i. Cuma sebisa mungkin orang itu harus konsisten dengan satu pendapat. Bukan asal kabeh digawa itu gak oleh, kecuali keadaan-keadaan tertentu yang kembali kepada darurat. Darurat itu kembali apa Pak? Hajat, mendesak. Semisal jenengan kalau tawaf mau pakai madzhab Imam Syafi'i, gak kober tawafnya, karena madzhab Syafi'i ini demek tiang perempuan lain mau batal. Jadi harus dikasih apa, diakali berarti perhatikan ketika wudhu, jadikan wudhu Anda sah menurut 4 madhab. Kalau sudah sah 4 madhab, jenengan aman. Demek atau jenengan ketemen apa demek itu aman. Niat diperhatiake, kumur-kumur istinsyaq diperhatiake, gosok anggota diperhatiake, mengusap seluruh rambut kepala diperhatiake, terus nuli-nuli 5. Mulai malih niat kumur-kumur istinsyaq, kemudian gosok. Kalau Syafi'i kan nggak harus Pak, yang penting air masuk. Kalau Syafi'i sunnahnya menggosok, tapi tidak harus. Ya, kalau madzhab yang lain wajib gosok, kemudian rambut kepala kena semuanya, kemudian mualah. Mualah itu langsung setelah basuh muka, jangan sampai kering langsung basuh tangan. Itu namanya mualah. Kan dalam bab wudu diperbolehkan tidak mualah. Basuh muka yang bersih, basuh tangan yang Surabaya ini boleh, tapi sunnahnya mualah, nuli-nuli. Nah, kalau 5 ini dikondisikan, Anda ketika tawaf aman-aman saja. Kedua, ini bisa diamalkan bagi jenengan yang sudah suami istri. Kita apa ya suami istri, supaya bisa aman di dalam rumah, di kamar dengan istri, kedemek-demek, itu kalau jenengan ikuti tadi. Tapi khusus ini, kalau khusus, kalau jenengan keluar, jenengan harus ikut satu di antara 4 nopo madhab, entah itu Syafi'i, entah itu nopo Hanafi. Pun lanjut lagi, waktu sudah berjalan. Afdhalus sufuf al-awwal fal-awwal lirrijal. Saf pertama, saf yang pertama itu untuk laki-laki. Untuk apa? Laki-laki. Jadi keutamaan bagi laki-laki ini safnya di depan. Kalau untuk wanita di belakang. Terus apa yang menjadi satir atau penghalang antara laki-laki dengan perempuan? Anak-anak kecil. Jadi anak-anak kecil itu pola di tengah-tengah untuk menjaga keamanan. Keamanan. Nah, ini zaman dahulu. Ini prakteknya zaman dahulu. Belum ada sistem penyekatan semacam ini. Jadi zaman dahulu itu imam di mihrab langsung jamaah dewasa setelahnya, baru kemudian anak-anak, baru kemudian ibu-ibu. Sampai dalam keterangan imam kalau sudah selesai zikir, doa atau mungkin yang langsung itu segera meninggalkan tempat imam, sunnahnya. Jadi bukan berhenti lama nih mihrab, dengan catatan kalau perempuannya sudah tidak ada. Kalau perempuannya masih ada, lungguh nih
sampai perempuan yang nopo itu zaman dahulu. Kalau zaman sekarang sudah nopo aman. Berarti kalau sudah aman, berarti ini hadis buatan berfungsi. Artinya berfungsi bagi yang sudah ada sekatan, monggo perempuan berada di saf yang awal. Loh, kok bertentangan? Bukan bertentangan. Ini hadis ditujukan bagi keadaan yang menimbulkan fitnah. Nih, kalau yang sudah tidak ada fitnah, ada sekatan mungkin, atau mungkin jamaah perempuan khusus, kadang-kadang ada musola khusus perempuan atau khusus laki-laki, monggo-monggo mawon, tidak ada nopo fitnah. Nih, makanya umroh ini usai, cuma medeni wong. Kenapa medeni wong? Tempat tawaf itu campur aduk, lirik kanan, lirik kiri. Kadang-kadang sholat kita depannya perempuan. Oke. Dan satu kebaikan 100.000, satu lirikan belum gitu mesti nih, jangan diambil kebaikannya dong. Satu zikir 100.000, satu lirikan 100.000. Nonton, oke, paham gak? Nah, pun gak. Jadi saf yang paling afdal untuk laki-laki di depan, untuk perempuan belakang. Itu dulu. Kalau sekarang sudah ada keamanan, berarti tetap dianjurkan perempuan berada di saf yang depan. Allahumma shalli ala Muhammad. Khairu sufufir rijal, hadis Muslim, awwaluha, saf yang paling baik untuk laki-laki depan, wa syarruha akhiruha, maaf, sing paling jelek akhir saf. Wa khairu sufufun nisa, dan sebaik-baik saf bagi perempuan akhiruha, sing paling akhir, wa syarruha awwaluha, yang paling jelek di depan. Ini kalau belum ada sekatan semacam ini. Kalau sudah sekatan, aman, jangan berdiri cinta, sudah ada keamanan. Oke, kadang-kadang di sebagian musola atau masjid itu sekatannya di belakang. Tidak ada masalah. Yang penting ada nopo, ada sisi pengaman. Oke, pun. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagai penutup, yang penting imam di depan. Imam di depan. Boleh bagian kanan, boleh bagian kiri. Ya, memang imam depan. Cuma afdalnya imam di tengah-tengah. Jadi kalau sisi kebolehan boleh-boleh saja imam ujung kanan, imam ujung kiri. Cuma afdalnya dia berada di tengah-tengah supaya bisa mencakup semua para jamaah. Dan dari sekian saf, ada yang kanan, ada yang kiri. Sing luwih afdal sing kanan. Tapi ujung kanan tok Pak, enggak sing kiri sampai. Ya, sampai zaman dahulu dalam keterangan kitab sirah itu, ketika Nabi Muhammad SAW itu mendoakan saf yang kanan, semua sahabat kanan, kiri kosong. Kata Rasul, saf itu, jamaah itu seperti sayapnya burung. Kalau burung cuma satu sayap, nggak bisa terbang. Begitu pula ketika berjamaah, akhirnya didoakan oleh Nabi Muhammad SAW setelah saf yang pertama, yang kanan, kemudian saf yang kiri. Ini sekelumit dari apa yang bisa saya ringkas terkait tentang mengenai merapatkan daripada saf. Sekali lagi, kesempurnaan sholat kita berjamaah bukan sekedar berburu pahala 27 derajat, tapi jamaah melatih kepada kita untuk menjaga kebersamaan, kerukunan, khususnya antar warga musola sekitarnya atau warga masjid sekitarnya, dan untuk menghubungkan silaturahmi antar sesama. Mudah-mudahan sekelumit apa yang kita terangkan manfaat untuk kita bersama, dan semoga ilmu kita menjadi ilmu yang berkah, bisa kita amalkan secara istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala
sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.